Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Prastita Amirullah dengan NIM 0302523733. Saya mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi WAAT dari materi perkuliahan akuntansi syariah menengah. Akuntansi WAAT adalah konsep akuntansi yang digunakan dalam konteks keuangan Islam, yang merujuk pada janji atau komitmen sepihak yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam akuntansi, WAAT digunakan untuk mencatat transaksi yang melibatkan janji untuk melakukan suatu tindakan di masa depan, seperti janji untuk membeli atau menjual suatu aset. Karakteristik akuntansi WAAT. Pertama, janji sepihak. Janji ini bersifat mengikat secara moral dan hukum, tergantung pada syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak. Kedua, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transaksi yang digunakan WAAT harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Fleksibilitas dalam struktur transaksi. WAAT dapat digunakan dalam produk pembiayaan, investasi, asuransi, dan derivatif syariah dan tetap mematuhi aturan-aturan atau prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, tidak mengandung kepastian eksekusi. Tidak adanya kepastian bahwa transaksi tersebut akan dieksekusi, kecuali jika ada kontrak lain yang mengikat secara hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis akuntansi WAAT. Yang pertama itu derivatif syariah. Pada produk derivatif syariah terdapat dua macam, yaitu forward ijarah dan swap ijarah. Untuk forward ijarah sendiri yaitu janji untuk menyewakan aset pada masa depan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk swap ijarah, janji antara dua pihak atau menukar arus kas di masa depan berdasarkan untuk menukar arus kas di masa depan berdasarkan syarat-syarat yang disepakati, seperti dalam kontrak profit rate swap atau currency swap syariah. WAAT dalam produk pembiayaan. Yang di dalam produk pembiayaan ini ada dua macam juga, yaitu murabahah untuk pembiayaan dan istisna. Dalam pembiayaan murabahah, WAAT digunakan ketika lembaga keuangan syariah berjanji untuk membeli barang dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Untuk istisna, dalam pembiayaan istisna, WAAT digunakan ketika satu pihak berjanji untuk menyelesaikan pembangunan atau pembuatan aset dan menyerahkannya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. WAAT dalam sukuk. WAAT dalam sukuk ada dua macam, yaitu sukuk mudharabah musyarakah dan sukuk ijarah. Dalam penerbitan sukuk, WAAT dapat digunakan untuk menjamin pengembalian pokok dan imbalan kepada investor. Untuk sukuk ijarah, janji untuk menyewakan aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk. Next, ada WAAT dalam transaksi investasi, yaitu equity investment WAAT. Janji untuk membeli atau menjual saham
atau unit ekuitas pada harga tertentu di masa depan. Yang kelima itu ada produk asuransi takaful. Pada produk asuransi takaful digunakan dalam struktur asuransi syariah untuk memastikan bahwa kontribusi peserta akan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang dijanjikan. Beberapa contoh produk akuntansi waat dalam bank syariah itu ada dalam murabaha waat, yaitu bank syariah berjanji untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Contoh penerapan ini ditemukan di Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan beberapa bank syariah lainnya. Untuk sukuk ijarah sendiri, sukuk ini menggunakan janji untuk menyewakan aset kepada penerbit sukuk yang kemudian diteruskan kepada investor. Sukuk ijarah sering diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan dukungan bank-bank syariah sebagai agen penjualnya. Dalam kategori derivatif syariah itu produknya profit rate swap syariah. Di Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan penggunaan profit rate swap syariah untuk mengelola resiko suku bunga. Dalam produk ini, Bank Syariah berjanji untuk menukar arus kas berbasis suku bunga tetap dengan arus kas berbasis suku bunga mengambang. Untuk produk takaful yaitu Bank Syariah bekerja sama dengan perusahaan takaful untuk menyediakan produk asuransi yang melindungi pembiayaan nasabah. Waat digunakan untuk menjamin bahwa kontribusi peserta akan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang dijanjikan. Untuk akuntansi waat dalam akuntansi syariahnya, sesuai PSAK 111 yaitu pada pengakuannya waat diakui pada saat ekuitas menerima waat dari entitas lainnya. Akan tetapi, untuk pengakuan asetnya dan liabilitasnya masih belum dapat diakui. Yang kedua itu pengakuan atas aset dan liabilitasnya diakui pada saat akad terjadi berdasarkan waat yang telah disepakati sebelumnya. Untuk pengukurannya terdapat dua, yaitu pengukuran dengan nilai wajar dan biaya yang dapat diandalkan. Pada pengungkapan akuntansi waat, ada beberapa hal yaitu kesepakatan pokok dalam waat, termasuk jenis, nilai, jangka, waktu, dan pihak lawan. Kedua itu ada tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari waat. Ketiga, dampak potensial waat terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode, serta analisis mengenai dampak terhadap aset itu sendiri, liabilitasnya, penghasilannya, dan beban pada saat akan dilakukan atas dasar waatnya. Di sini terdapat satu contoh soal dari kategori sukuk, yaitu Bank Syariah ABC mengeluarkan sukuk ijarah untuk membiayai pembangunan gedung perkantoran. Nilai sukuknya adalah 10 miliar dengan tenor 5 tahun. Pendapatan sewa dari gedung perkantoran tersebut per tahunnya yaitu 1 miliar yang akan dibayarkan kepada pemegang sukuk sebagai imbal hasil. Tahap pertama yaitu penerbitan sukuk ijarah. Tanggal 1 Januari 2024, Bank Syariah ABC menerbitkan
sukuk ijarah senilai 10 miliar. Jurnalnya yaitu kas atau bank pada utang sukuk ijarah yaitu masing-masing 10 miliar rupiah. Tahap kedua, pembelian aset untuk disewakan, yaitu gedung perkantoran. Pada tanggal 5 Januari, Bank Syariah ABC membeli gedung perkantoran untuk disewakan kepada pihak ketiga 10 miliar. Jurnalnya yaitu aset ijarah pada kas atau bank dengan nominal 10 miliar rupiah. Tahap ketiga, pencatatan pendapatan sewa dan pembayaran imbal hasil pemegang sukuk. Tanggal 31 Desember 2024, Bank Syariah ABC menerima pendapatan sewa sebesar 1 miliar dan membayar imbal hasilnya kepada pemegang sukuk. Jurnal untuk pendapatan sewanya yaitu kas atau bank pada pendapatan sewa sebesar 1 miliar. Untuk jurnal pembayaran imbal hasilnya yaitu beban imbal hasil kepada kas atau bank dengan nominal 1 miliar rupiah juga. Tahap keempat untuk pengungkapan waatnya, Bank Syariah ABC berjanji untuk membeli kembali sukuk ijarah senilai 10 miliar pada tanggal jatuh tempo 1 Januari 2029. Tahap kelima, pelunasan sukuk ijarah pada tanggal jatuh tempo. Tanggal 1 Januari 2029, Bank Syariah ABC melunasi sukuk ijarah kepada pemegang sukuk sebesar nilai nominal. Untuk jurnalnya sendiri yaitu utang sukuk ijarah kepada kas atau bank sebesar 10 miliar rupiah. Kesimpulannya dari materi ini adalah akuntansi waat adalah konsep janji sepihak yang digunakan dalam keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini diterapkan dalam berbagai produk seperti murabahah, ijarah, sukuk, takaful, dan derivatif syariah memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam merancang produk keuangan. Waat umumnya diungkapkan sebagai komitmen dalam catatan laporan keuangan, bukan dalam jurnal akuntansi. Dengan membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian, Waat memberikan kepastian dalam rencana tindakan di masa depan dan memastikan transaksi bebas dari elemen yang dilarang dalam Islam seperti goror dan maisir itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.